Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sedulurku yang mendengarkan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini hanya sebuah ilustrasi bahwa setiap manusia memiliki sebuah perjalanan yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sedulurku, dimanapun berada, semoga sedulur masih senantiasa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Di sini saya akan berbagi cerita atau pengalaman yang pernah saya alami secara pribadi. Nah, mungkin cerita ini sedikit mistis ya. Mohon didengarkan sampai akhir. Ini cerita tentang sebuah penampakan yang ada di sekitar kita. Jadi ini cerita apa adanya nggih, yang pernah dialami atau yang tanpa sengaja yang kami alami akan kami ceritakan. Jadi ini bukan sengaja, cerita pengalaman yang sudah terjadi ya. Jadi tanpa kita buat-buat ya. Jadi ini memang hal-hal yang pernah kami alami, yaitu tentang sebuah penampakan. Jadi seseorang itu mungkin banyak yang harus dipertanyakan. Gini, apakah mungkin pertanyaan dari seseorang ya, apakah seseorang itu bisa melihat hal gaib? Nah, kalau saya disuruh jawab seperti itu, saya menjawab manusia itu tidak bisa melihat hal gaib kecuali Allah menghendaki. Allah melihatkan ya. Jadi otomatis makhluk Allah juga bisa melihat makhluk yang lainnya. Tuh, atas izin Allah tentunya. Jadi semua orang itu bisa melihat hal gaib, bisa. Saya yakin kalau Allah menghendaki. Apa sih kalau Allah menghendaki itu kun fayakun ya. Gitu. Jadi di sini tanpa sengaja, contoh mungkin sedulur sudah pernah mengalami hal-hal yang sama yang pernah saya alami. Mungkin atau di manapun, kadang banyak cerita hantu-hantu yang ada di Indonesia ini apa saja. Contohnya pocong, genderuwo, kuntilanak, dan lain sebagainya. Nah, mungkin seperti itu ya. Mungkin pocong wujudnya ya seperti itu ya. Kemudian kuntilanak juga seperti itu. Ya, mungkin hanya ilustrasi seperti itu nggih. Padahal aslinya wujud atau penampakannya itu seperti ini sedulur ya. Bukan sebagus itulah yang kayak di TV-TV atau di YouTube itu. Tidak sebagus itu. Ini yang ngeri lagi itu seperti ini sedulur ya. Contoh nih, saya pernah kejadian waktu masih umur 17 tahun nih. Ke toilet di pom bensin. Itu ya, kita kan masuk toilet pom. Nah, itu kita saat masuk di situ itu ada sebuah penampakan sebuah kuntilanak yang mana rambutnya itu berantakan ya, panjang dan berantakan, panjang sampai lantai loh rambutnya itu, tapi nggak ada kakinya, cuma sampai perut aja. Nah, wujudnya itu kelihatan bener-bener dan bajunya itu amburadul ya. Amburadul itu acak-acakan kayak ada tanahnya juga. Kemudian kukunya panjangnya itu sekitar ya pokoknya panjang banget, sekitar berapa senti ya? 50 sentian panjangnya, 10 jari itu.
kayak mau menerkam saya gitu ya. Matanya merah kuntilanaknya itu, dan wajahnya nggak kelihatan. Itu wujudnya. Serem banget Zulur, dan mukanya yang separuh itu hancur. Itu, itu wujud asli. Nggak tahu wujud asli atau menyerupai ya. Yang penting yang nampak seperti itu. Itu sosok makhluk kuntilanak. Kemudian kalau sosok genderuwo itu pas waktu saya umur ya kurang lebih 18 atau 20-an lah. Ya, saya lupa itu. Itu waktu saya lewat kuburan. Jadi ada kuburan kembar ya. Saya lewat jalan pas waktu maghrib. Jadi kanan kiri itu kuburan. Ya, kanan kiri kuburan. Saya lewat. Ternyata di tengah-tengah saya lewat itu ada kaki dua besar. Ya, jadi saya naik motor itu, kaki dua besar itu saya di bawahnya kakinya. Jadi kaki kanan kiri itu di kuburan satu, kaki kanan di kuburan satunya. Jadi kanan kiri ya. Jadi saya lewat bawahnya genderuwo situ. Tingginya seperti itu genderuwo yang asli ya. Nggak tahu yang asli apa enggak yang gimana. Tapi pas waktu nampak kelihatan besar kakinya itu sampai tinggi raksasa ya, kayak raksasa seperti itu. Kayak ada kalau nggak tingginya 30 meteran itu. Itu wujud pada waktu maghrib itu kelihatan nyata, tapi saya nggak sengaja itu dilihatkan secara nyata pas waktu usia segitu. Ini pengalaman yang nyata ya, jadi ya antara takut nggak takut ya lari ya tetepan, kegas terus sudah perjalanan naik motor pas waktu usia 20 itu itu pengalaman yang dilihatin kuntilanak sama genderuwo. Kemudian ada lagi pocong. Kalau pocong itu gimana ya, kemarin itu wujudnya rai sebenarnya wajah ya, itu hitam semua, sangat-sangat hitam. Kemudian yang tali pocongnya di atas itu panjang kayak gondrong gitu, tali kainnya itu kayak lebih gitu, kayak lebih semeteran lah. Nah, gitu. Terus lompatnya, sukanya itu lompat-lompat di daun pisang. Nah, itu daun pisang pas waktu ziarah. Nggak tahu, lupa ya di mana, di makam. Pas waktu ziarah itu ada daun pisang di sampingnya. Itu lompat-lompat di situ. Gitu sedulur. Itu yang pernah nampak yang tanpa sengaja ya. Antara kaget, ya kita liatin santai gitu. Terus pindah lagi hilang akhirnya. Seperti itu. Nah, kemudian itu waktu usia 17 sampai 20-an ya. Waktu itu waktu baru mendalami spiritual. Antara kaget, gemeter dan lain sebagainya itu. Nampaknya seperti itu. Jadi ya kayak seperti melatih mental sedulur. Pokoknya itu sekitar usia 17 sampai 20. Ingat betul itu. Kemudian setelah usia 20 sebenarnya banyak ya. Tapi ini yang saya ceritakan yang paling saya ingat dan paling ngeri gitu. Selanjutnya yang paling ngeri lagi itu waktu saya sudah usia 30 saat ini ya. Pas waktu perjalanan di tol. Nah, di tol itu pada waktu malam hari. Jalanan tol Jombang sedulur. Nah, kayak ada
kepala merah terbang, rambutnya gondrong tapi warnanya merah juga, matanya merah. Itu kepala aja yang terbang. Nah, ada lagi juga yang nampak sosok wanita, rambutnya keribu, hitam, ya, tinggi besar. Itu apa itu? Nah, ngeri juga itu. Soalnya nampaknya itu pas ngaget sedulur ya. Pas waktu saat saya nyetir, nah, kemudian nampak sendiri. Kemudian waktu di tol juga ada di tol Cipularang, itu nampak kayak ada tangan besar, kayak raksasa tangannya ya, mencengkram di tol kanan kiri. Nah, jadi kayak saya tuh mobil itu lewat di bawahnya tangan gitu. Ngeri juga lur, kaget. Ada lagi, saya inget-inget dulur sebentar. Pas waktu, oh ya ini di hutan, di pohon bambu. Pas waktu masih SMP, itu kelihatan orang besar pakai pakaiannya sangat besar, tingginya kalau nggak salah 20 meteran, ya kayak pohon bambu tingginya. Kalau namanya tuh setan atau weden saleh ya, kalau orang bilang desa kampung ini. Besar ya, tuh pas waktu dulu masih main di pohon bambu tuh, pakai bajunya itu besar banget sedulur, itu tingginya sekitar 20 meteran. Ada lagi yang wujudnya itu sedulur, yang dimana tempatnya itu, oh ya pas di perjalanan juga sedulur ini. Pas waktu perjalanan kayak ada pocong lagi tidur di tengah jalan tuh. Pas, wah pokoknya itu ngeri kalau malam hari perjalanan jauh, kalau nampak nggak sengaja seperti itu. Ya tetap tenang ya, kita bel-bel ya, nggak itu, nggak minggir, tetap di situ. Akhirnya kita tabrak, ternyata hilang. Nah, seperti itu. Ada lagi yang di perjalanan kayak ada orang nyabrang pelan-pelan tapi langsung hilang. Ya, pas waktu dekat baru nyabrang. Orang itu di tol sering, sama di alas mana itu ya, Batang itu. Alas mana itu yang pokoknya daerah Batang itu dulur. Pokoknya alas-alas itu. Alas Roban ya itu. Kalau di Batang, daerah Batang, alas Roban. Itu ada orang yang nyabrang. Nah, mungkin itu aja dulur ya yang saya ceritakan, yang paling saya ingat. Dan sebenarnya masih banyak yang lainnya yang belum bisa saya ceritakan secara detail. Tetap nggak usah takut dengan hal-hal yang gaib ya. Takut boleh, tapi nggak perlu ditakuti ya. Tetap beranikan mental, siapkan mental. Kadang ada orang yang pemberani, tapi pas waktu ditemui dia penakut. Ada sosok penakut, tapi kalau udah ditemuin dia berani. Nah, manusia itu seperti itu. Jadi nggak perlu sosok berani ya, nggak perlu saya paling berani ya. Kalau udah kejadian nyata baru takut. Tapi jangan usah takut-takut amat. Kadang pas ditemui nggak pernah takut ya. Gitu. Semua pengalaman pasti dialami setiap seseorang. Mungkin sedulur juga pernah dialami, ceritakan saja di komentar pernah kelihatan wujud apa ya. Itu. Saya yakin setiap orang pasti pernah dilihatkan oleh Allah makhluk apa yang pernah nampak
dan ada juga yang belum pernah dilihatkan sama sekali. Percaya dan yakin hanya kepada Allah, memohon kepada Allah, selalu perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, mohon ampun karena kita semua adalah manusia pendosa. Perbaiki amal ibadah kita selagi kita masih hidup di dunia, dan gunakan waktu yang tersisa ini untuk berbuat baik kepada siapapun. Jika dimusuhi, perbaiki dia, tidak usah balas dendam, tetap tersenyum, dan selalu rendah hati. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.